from Alaska to witness barbaric Rocky. Serangkaian bencana yang dialami oleh Amerika Serikat dalam 2 bulan terakhir tampaknya telah membuat mereka sedikit sadar akan besarnya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jelas bencana seperti kebakaran hebat di Los Angeles, banjir, tanah longsor, hingga badai salju yang terjadi di beberapa wilayah di Amerika bukan sebuah bencana yang biasa. Meskipun setiap tahun Amerika telah mengalami hal serupa seperti angin tornado hingga badai salju, namun tahun ini berbeda, bencana itu lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump cukup histeris saat melihat lautan di wilayah Amerika ikut membeku. Dan kemungkinan karma Amerika akan terus berlanjut jika mereka masih ingin mencoba menguasai Gaza dari Palestina. Apalagi baru-baru ini Donald Trump telah mengunggah sebuah video yang cukup kontroversial yang akan menjadikan Gaza sebagai pusat hiburan. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Ya, setelah pada Januari 2025, kebakaran hutan hebat melanda Los Angeles, California, yang mengakibatkan evakuasi lebih dari 180.000 orang dengan menelan korban jiwa setidaknya 28 orang, serta ribuan rumah dan puluhan ribu hektar lahan hangus terbakar. Di bulan Februari, kondisi alam berbeda harus dihadapi oleh penduduk di Amerika. Gimana tidak? Badai musim dingin ekstrim dengan cepat tiba saat pergerakan massa udara dingin dari kutub utara, dikenal sebagai polar vortex, membawa udara Arktik ke selatan dan menyebabkan penurunan suhu drastis di banyak wilayah Amerika Serikat. Kini badai salju, angin kencang, dan hujan beku menghantam banyak wilayah di Amerika yang berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari dan infrastruktur. Banyak banjir besar melanda beberapa negara bagian seperti Kentucky dan Tennessee. 10 orang bahkan telah dilaporkan tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Selain itu, laporan lebih lanjut juga menjelaskan jika suhu ekstrim bisa mencapai hingga minus 51 derajat Celcius di Montana dan North Dakota yang menimbulkan resiko kesehatan serius bagi penduduk setempat. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. He wore blue and went by many colors. Sementara itu, banjir yang semula hanya air biasa tiba-tiba menjadi beku akibat perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Efek yang ditimbulkannya pun luar biasa dan membuat masyarakat Amerika kelabakan. Dalam beberapa video yang beredar, banjir beku yang melanda Amerika telah berhasil membuat seluruh kota lumpuh tanpa ada aktivitas apapun. Saat ini sendiri, menurut laporan dari Fox Weather, suhu dingin ekstrim menyebar ke selatan dan timur di seluruh negeri. Lebih dari 230 juta warga Amerika mengalami suhu di bawah titik beku. Dengan peringatan dingin ekstrim dan cuaca dingin dikeluarkan untuk wilayah yang luas, mulai dari Montana hingga Texas, dan ke arah timur melewati sungai Mississippi hingga Florida Utara, serta beberapa bagian wilayah Tenggara. Lihatlah laporan dari Fox Weather soal suhu udara di beberapa tempat seperti Lexington dan Baker yang mencapai minus 41 derajat Celcius. Sebuah kondisi yang membuat banyak orang bisa menerima resiko tinggi hipotermia jika berada di luar rumah. Dan sekali lagi, ini adalah suhu terekstrim sejak badai Arktik menyerang di tahun 2021. Saat disebutkan bahwa kota-kota seperti Kansas City, Oklahoma City, Dallas, dan Texas mengalami suhu terdingin sejak wabah Arktik yang bersejarah tahun 2021. Yang bahkan meningkatkan resiko pipa dan saluran air utama membeku dan pecah.
Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. Amerika dimiskinkan oleh bencana alam. Berdasarkan berita dari VOA Indonesia, Amerika telah mengalami kerugian sebanyak 2.400 triliun rupiah akibat kebakaran hebat yang melanda bulan lalu. Tentu sebuah jumlah yang tidak sedikit, karena jumlah itu sama saja sepertiga dari hutang Indonesia. Dan bulan ini, kerugian besar diprediksi bakal kembali dialami oleh Amerika akibat banjir parah yang melanda di beberapa wilayah. Bahkan bisa saja kerugiannya bisa menyapai atau bahkan melampaui kerugian pada bencana kebakaran. Tentu sesuatu yang pasti yang membuat Donald Trump serta masyarakatnya tidak percaya, karena mereka langsung merasakan dampak nyata akibat bencana yang terjadi selama ini. Ya, Amerika benar-benar melawan musuh yang tak bisa mereka kendalikan dengan teknologi canggih miliknya, karena itu adalah kuasa Tuhan yang paling dahsyat. Dan bukan tak mungkin, karena Amerika akan terus berlanjut jika masih kekeh ingin merebut Gaza dari Palestina. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. Warga Amerika mulai sadar dengan kekuatan alam. Sementara itu, berdasarkan laporan yang sama, hingga saat ini dikabarkan banjir telah merenggut 12 korban jiwa, dan lebih dari 14.000 rumah terputus aliran listrik, serta 17.000 lainnya mengalami kelangkaan air bersih. Untuk korban jiwanya diprediksi bakal terus bertambah, karena saat ini banjir parah masih melanda Amerika Serikat. Soal banjir yang melanda sebagian wilayah Amerika Serikat akhirnya membuat Gubernur Kentucky, yakni Andy Beshear, berkomentar. Menurutnya, bencana ini akan terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Kami masih dalam tahap pencairan dan penyelamatan dalam keadaan darurat ini. Kami masih memiliki beberapa misi berbeda yang sedang berlangsung. Masih ada orang-orang yang berada dalam bahaya. Listrik bisa saja padam untuk waktu yang cukup lama. Cuaca dingin akan segera datang, kata Beshear dikutip dari Bloomberg. Ya, akibat bencana yang terus menghampiri Amerika dalam 2 bulan terakhir, tampaknya telah membuat sebagian masyarakat sadar akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan gak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam. Tornado dahsyat mengintai warga Amerika. Negara Amerika Serikat mengalami bencana tornado dengan intensitas lebih banyak dibandingkan negara lain. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Diketahui, tornado di negara Amerika Serikat terjadi lebih dari 1.000 kali per tahun sejak tahun 1990. Setiap negara bagian di Amerika Serikat mengalami minimal 1 kali tornado setiap tahunnya. Mengutip Business Insider, rata-rata korban jiwa akibat tornado ini dapat mencapai 73 orang per tahun. Jumlah ini cukup jauh berbeda dibandingkan dengan korban pada kejadian tornado di Eropa yang berkisar 10-15 orang per tahun. Dijelaskan dalam laman Ensiklopedia Britannica, jumlah tornado yang banyak terjadi di Amerika Serikat disebabkan oleh topografi negara tersebut. Amerika mempunyai inti pusat yang besar dan relatif datar, dan setelah kebakaran dan banjir yang hebat, tornado hebat telah mengintai masyarakat Amerika saat ini.
Dan jadi itulah kuasa besar Tuhan yang tak bisa dilawan oleh teknologi canggih milik Amerika. Dan jika mereka masih menentang kuasa Tuhan, bukan tak mungkin kalau Amerika akan terus dihantam bencana yang dahsyat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.